Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk hadirin teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-10 ini ya di mata kuliah e-bisnis ya. Jadi materi ini materi ke-10 ya. Oke. Nah, ini akan kita pelajari ya untuk hari ini yaitu pertama definisi e-procurement, habis itu peran e-procurement dalam e-bisnis ya, proses e-procurement, habis itu manfaatnya, tantangannya, jenis-jenisnya dan implementasinya. Dan ini akan kita bahas di materi kali ini ya. Nah, kita bahas definisi terlebih dahulu. Jadi e-procurement ya atau electronic procurement adalah proses pengadaan barang. Jadi procurement itu adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui platform berbasis internet. Nah, misalnya adalah uh, kita ingin membeli komputer. Jadi misalnya kalau di instansi pemerintahan ada beberapa penyedia ya untuk membeli komputer, jadi atau laptop dan lain sebagainya. Di sini mereka melakukan yang namanya pengadaan. Ya, berapa sih harga barang, berapa sih jumlah yang ingin dibeli gitu ya. Nah, biasanya instansi-instansi itu dia akan mencari kantor-kantor yang menjual atau toko-toko yang mampu melakukan pengadaan barang jasa. Jadi biasanya kan kalau barangnya itu pasti banyak, bisa sampai 50 unit dan lain sebagainya. Dan pembayarannya pun pastinya tidak langsung cash ya. Jadi pembayaran itu pasti ada yang namanya bertahap ya. Nah, itu yang ada di dalam instansi pemerintahan. Nah, Recruitment ya adalah salah satu aplikasi e-bisnis yang digunakan untuk mengelola aktivitas pengadaan baik di sektor swasta maupun publik secara lebih efisien dan transparan. Jadi pengadaan saat ini akan selalu bisa lebih mudah dilihat, di, eh, membuat pemerintah atau audit dan lain sebagainya jauh lebih mudah memantau, apalagi melakukan namanya inspeksi ya. Jadi mencek apakah benar dia beli di mana, harganya berapa, dan itu ketahuan langsung gitu ya. Habis itu dengan e-procurement ya, proses pengadaan menjadi lebih terstandarisasi, cepat dan akurat karena sistem terintegrasi, meminimalisir kesalahan manual. Ini tadi kita perlu barangnya berapa. Jadi misalnya nih, kita sudah punya kontrak, kita beli 10 barang. Sudah jelas ada di sistemnya ada 10 barang. Nah, yang datang akan 10 barang juga. Itu menjadi suatu contoh uh, lebih mudahnya ya. Jadi saat kita ingin melakukan interaksi atau melakukan pembahasan tentang barang apa yang diperlukan tuh jauh lebih mudah dan apa aja yang tersedia itu juga lebih mudah kita cari gitu ya. Habis itu ini perannya ya, peran pengadaan dalam e-bisnis ya, e-procurement-nya pertama adalah eh, e-procurement ini ya penting bagi e-bisnis ya. Jadi ini karena eh, B2B ya, business to business dan business to government. Jadi bisnis ini bisa untuk sesamanya ya atau sesama pengguna dan yang paling diuntungkan adalah government. Jadi pemerintah tidak perlu lagi melakukan yang namanya penyediaan penyediaan sendiri ya. Jadi tidak perlu harus pergi ke luar dan lain sebagainya untuk mencari barang yang diinginkan. Mereka hanya cukup menghubungi orang pihak ketiga ya, agar lebih memudahkan mereka dalam memahami apa saja yang diinginkan. Ya. Jadi apa yang ingin dibeli, harganya berapa itu jauh lebih mudah tanpa harus memikirkan ongkir dan lain sebagainya. E-bisnis mengacu pada penerapan teknologi informasi dan internet untuk menjalankan suatu aspek bisnis termasuk pengadaan barang jasa tadi ya. Jadi kalau tanya apa hubungannya, inilah hubungannya gitu. Jadi e-procurement itu adalah bagian dari e-bisnis ya. Jadi kalau kalian cuma lihat Shopee dan lain sebagainya itu juga termasuk ya. Coba bukan hanya itu. Jadi e-procurement adalah masuk satu dari contoh dari penggunaan e-bisnis dalam industri ya, maupun dalam government ya, dalam pemerintahan. Habis itu e-procurement memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi secara online dengan pemasok, mengelola inventaris, dan mempercepat siklus pembelian. Itu tadi karena jauh lebih mudah berapa harga barang dan sebagainya semua ketahuan di situ. Jadi tidak ada permainan di belakangnya. Oke, ini proses e-procurement ya. Yang pertama adalah swing analysis ya. Lihat dulu berapa biaya yang diperlukan. Berapa sih biaya yang akan kita gunakan? Identifikasi apa saja barangnya dan lihat perbandingan harganya. Nah, untungnya menggunakan e-procurement kita bisa tahu harga-harga barang yang di setiap toko ini berapa. Ya, tanpa harus datang ke tokonya. Oh, ini harga sekian, ini sekian. Jadi pasti harga lebih murah tapi dengan spek yang sama gitu ya. Nah, habis itu kalau sudah dapat pilih
supplier assessment. Nah, dicek supplier itu gimana orangnya, aman enggak ya, oh, dia selama melakukan transaksi gimana, kondisinya selama transaksi berapa tahun itu gimana, ya, anggap riwayatnya gimana dalam melakukan procurement ya, jadi pajaknya apa gimana sudah harus perhatikan. Nah, habis dulu social assessment sudah dapat, baru supplier diidentifikasi ya. Kalau kita ingin beli barang 10, sanggup nggak dia? Kalau kita beli barang 20, sanggup nggak? Kalau kita beli 100 barang, sanggup nggak dia? Dan sistem pembayarannya seperti ini, gitu. Kita harus menjelaskan dan lain sebagainya. Sudah dapat yang tadi ya, supplier identifikasi tadi sudah ada beberapa orang ya, supplier sudah kita kasih tahu catatannya, baru kita lakukan end tendering ya. Jadi kita tender ya, kita lakukan lelang, lelang pengadaan. Panggillah tadi misalnya ada 5 orang yang kita lolos verifikasi tadi ya, 5 orang dengan harga yang sama misalnya verifikasi. Kita tanyakan, ini tendernya, siapa yang mampu? Ya, harganya sekian, sekian, sekian sudah jelaskan di awal. Mereka akan nanti pelelangan, diskusikan lagi nih pelelangannya, pelelangan pengadaan. Nah, setelah pelelangan itu sesuai, baru nanti melakukan kontrak. Kontraknya berapa? Setahun misalnya. Barangnya paling tidak datang sekian. Yang dibayarkan sekian dulu, nanti di progres selanjutnya sekian-sekian. Nah, dan itu harus jelas gitu ya. Nah, habis itu procurement ya. Nah, yang ini V2V ya. Nah, di sini kita harus tahu ya, pembeliannya. Pembeliannya seperti apa? Apakah yang datang itu betul kok satu baru, bekas, atau lain sebagainya. Kalau baru ya harus jelas. Harus ada kotaknya, berarti ada garansi, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kontrakan. Habis itu baru order fulfillment-nya ya. Baru yang terakhir lakukan invoice. Ya, ada invoice-nya wajib ya. Reportnya harus wajib. Reconciliation payment-nya ya harus jelas. Mohon transfer dan lain sebagainya. Di sini kan bisa lihat sendiri, nanti kalian bisa baca bagian ininya. Ini sudah saya jelaskan secara kalimat ya di dalam sini. Nah, ini proses-prosesnya, kalian bisa lihat. Ya. Nanti harus tahu kalian pengadaannya, proses purchase to pay-nya ya, ini prosesnya, ini kita bisa lihat ya, kalian bisa baca, tadi sudah saya jelaskan juga di depan. Lanjut. Ya, manfaat e-procurement dalam e-business. Pertama adalah efisiensi waktu dan biaya. Tadi kita jauh lebih mudah mengumpulkan para uh, para investor ya, yang atau para penjual dalam satu tempat. Ya, kita jauh lebih mudah mencarinya gitu intinya. Habis itu transparansi ya, yang pastinya itu tadi transparansi memudahkan pengadaan ya. Jadi seperti direktorat dan lain sebagainya, kalau kalian di KPK dan lain sebagainya itu lebih mudah mereka mencari historinya. Kalau memang benar itu tidak apa-apa, jadi aman biasanya. Kalau kalau kita memang benar mengikuti sesuai standar SOP menggunakan e itu jelas. Untuk memanipulasi itu sangat-sangat tidak, sangat minim lah untuk manipulasi. Jadi kemudahan dalam melacak ya. Jadi mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Habis itu pengurangan kesalahan ya. Otomatisasi dalam e-procurement mengurangi kemungkinan kesalahan manusia seperti salah hitung, kesalahan pengiriman pesanan, dan hilangnya dokumen. Itu hal yang pasti akan selalu bisa dihindari ya kalau menggunakan sistem e-procurement ini. Habis itu akses pemasok yang lebih luas ya. Tadi kalau online kita bisa mencari yang toko-toko yang murah ya. Tidak perlu harus mencari sana sini, datang sana sini. Dengan adanya sistem e-procurement kita sudah tahu, oh ini harga barangnya sekian. Ini toko ini sekian sekian sekian. Oke, mana yang cocok? Ini misalnya yang A, B, C, D cocok. Nah, itu kita lebih mudah gitu ya. Jadi habis itu kolaborasi yang lebih baik. Jadi e-procurement ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara perusahaan dan pemasok. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan nantinya masuk ke ranah hukum. Misalnya ini barang seharusnya 10, ternyata yang datang hanya 8. Atau misalnya harganya sekian, ternyata dibayar hanya sekian. Ternyata yang bayarnya 10.000, ternyata dibayar cuma 7.000. Nah, itu hal-hal yang bisa dihindarin ya. Jadi kolaborasi akan jauh lebih baik dengan sudah ada ketentuan-ketentuan yang telah disediakan. Kesepakatan bersama ya waktu awalnya. Habis itu analisis data yang lebih baik. Sistem e-procurement menyimpan data pengadaan secara terpusat yang dapat dianalisis untuk meningkatkan strategi pengadaan di masa depan dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Nah, ini jauh lebih mudah kan untuk seorang pemasok. Dia ingin seperti apa sih para apa perusahaan ya apa para pengguna ini maunya seperti apa merekanya, maunya inginnya seperti apa, harga murah atau gimana, atau barangnya harus apa gitu. Nah, itu spek-spek yang mana yang mau mereka cari.
apakah harus produk Indonesia, boleh produk luar, nah itu harus diperhatikan gitu. Jadi memudahkan. Oke, selanjutnya adalah tantangannya adalah implementasi teknologi. Mengintegrasikan sistem procurement ya dengan sistem infrastruktur IT yang sudah ada bisa menjadi tantangan, terutama jika perusahaan memiliki sistem lama dan tidak kompatibel. Yang ini harus diperhatikan. Kadang-kadang membuat pengguna kurang nyaman dalam menggunakannya. Jadi kan mereka punya sistem nih ya, procurement punya sistem dan itu para penggunanya kan harus menginput data dan sebagainya. Itu harus tahu ini sistemnya gimana, prosesnya gimana, nyaman digunakan dan sebagainya ya. Yang kedua adalah keamanan data. Bagaimana data seseorang atau para pemasok atau para CEO perusahaan itu ya, para investornya datanya aman, tidak disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu harus tahu gitu untuk menghindari peretasan, kebocoran data dan lain sebagainya ya. Karena kalau ada data bocor seperti kalau perusahaan itu akan merugikan ya. Habis itu penyelesaian pengguna. Pengguna internal dan pemasok eksternal perlu dilatih untuk menggunakan sistem e-commerce secara efektif yang mungkin memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Ya, jadi perlu ada namanya pelatihan. Jadi kalau kita sudah misalnya nih pemerintah mengeluarkan sistem ada procurement untuk nasional misalnya. Nah, para pemasok atau para pengguna itu wajib melakukan namanya pelatihan para staff-staffnya. Bagaimana sih input datanya, bagaimana proses dan lain sebagainya gitu ya. Habis itu kompleksitas prosedur. Dalam beberapa kasus proses pengadaan mungkin lebih kompleks karena ada aturan dan kebijakan yang ketat ya. Kalau ini perusahaan ya lumayan enak, tidak perlu ambil pusing. Kalau perusahaan itu jelas. Yang penting harga murah, sesuai speknya rendah itu enak. Yang susah itu adalah di pemerintahan karena ada namanya SOP-SOP. Misalnya nih harus produk Indonesia, nah harus cari dulu. Berarti produk-produk Indonesia wajib. Atau misalnya produk yang wajib hanya sekitar 2 tahun atau setahun terakhir, ya itu juga harus diperhatikan. Nah, itu makanya perlu kapasitas seperti itu prosedurnya. Nah, ini jenis-jenis dari e-procurement ya, e-tendering, e-katalog, e-auction, dan supplier relationship management atau SRM ya. Jadi ini adalah jenis-jenisnya. Kita bahas e-tendering. Jadi pengadaan melalui tender yang dilakukan secara online. Jadi kita memilih, ya ini siapa yang mau ngambil ini, biayanya cuma sekian misalnya. Nah, siapa yang mau ngambil, harganya sekian-sekian. Ternyata ada yang mau ngambil atau tidak cocok dan sebagainya itu harus diperhatikan. Kedua, e-katalog, kemudian dapat melihat katalog elektronik. Jadi kita bisa ngecek nih para pemasok bisa memberikan kayak brosur tapi dalam bentuk online ya. Jadi e-katalog seperti itulah. Jadi memudahkan para pembeli ya, calon pembeli atau melakukan seorang pembeli itu mudah melihat oh ini aplikasinya ini barang-barangnya apa saja yang dijual di sini gitu. Habis itu e-auction ya, lelang elektronik yang dimana pemasok dapat mengajukan tawaran secara online. Jadi ada lelang online. Jadi sekarang ini kalian bisa lihat di pengadaan ya, di pengadaian dan sebagainya ada yang namanya lelang online ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi memudahkan orang tanpa harus datang gitu untuk lelang. Habis itu yang terakhir ada SLM ya, platform untuk mengelola hubungan dengan pemasok termasuk pilihan kinerja pemasok, manajemen kontrak secara online ya, ini sistem service lah model-modelannya. Jadi memudahkan seseorang untuk bertanya dan lain sebagainya. Dia melakukan dialog, diskusi ya sesuaikan dengan keadaan gitu, sesuai dengan SOP dan prosedur yang telah ditentukan. Ini contoh dari e-procurement di Indonesia ya, ada e-katalog ya yang dimiliki oleh LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Habis itu ada namanya dari portal e-procurement Damri ya. Habis itu ada dari Binika juga. Ya, itu adalah e-procurement yang sudah ada saat ini yang sedia ya di perusahaan. Jadi terkoneksi dengan punyanya LKPP ya, yang sudah terhubung. Jadi memudahkan orang dalam mencari barang gitu. Silakan nanti ada yang kalian tanyakan, silakan tanyakan di kelas ya. Saya akhiri untuk program hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.